julep, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, kita bersama-sama hari ini bisa bertemu kembali, tentunya tetap pada mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan alam yang kedua. Oke, sebelumnya sudah absen di Google Form? Sudah. Alhamdulillah. Untuk tema kita hari ini, kita memasuki pertemuan ketiga sesuai dengan RPS yang sudah Bapak bagikan di pertemuan sebelumnya di awal dan sesuai dengan beberapa kesepakatan kontrak perkuliahan kita. Maka di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA SDMI. Apa CPMK-nya? CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Dan sedangkan ada sub CPMK-nya. Jadi, kita belajar tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA di SDMI ini. Untuk CPMK-nya adalah kalian nanti dapat membuat makalah tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA SDMI dan juga menjelaskan dan berargumentasi tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA. Sebelumnya sudah kita bagi kelompok makalah dan hari ini insya Allah akan maju kelompok kedua yaitu materi tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA. Sebelum itu pemakalah sudah siap? Alhamdulillah. Kita hari ini mempelajari tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA, SD, dan MI. Sebelum pemakalah mempresentasikan makalahnya yang sudah mereka siapkan, maka Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian konsep dasar belajar dan mengajar SDMI secara umum. Pada dasarnya, belajar mengajar adalah sebuah kegiatan yang mewarnai interaksi antara peserta didik dan pendidik. Dua hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Interaksi ini apa? Interaksi ini bernilai edukatif tentunya. Hal tersebut disebabkan adanya sebuah kegiatan belajar dan mengajar. Yang belajar adalah seorang peserta didik atau siswa, yang mengajar adalah seorang pendidik. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dirumuskan dan direncanakan dalam sebuah pembelajaran IPA SD atau MI. Definisi belajar dan mengajar. Apa itu belajar? Apa itu mengajar? Bisa dilihat di slide kita. Belajar adalah sebuah proses perolehan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Sedangkan mengajar adalah tindakan seorang guru untuk memfasilitasi proses belajar siswa dengan menggunakan berbagai metode, teknik, strategi, dan media dalam proses tersebut. Hal tersebut digunakan oleh guru tentunya untuk mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran tersebut agar lebih efektif dan efisien. Dalam belajar, ada beberapa ciri yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ciri-ciri belajar IPA SDMI. Ciri-ciri belajar
ilmu pengetahuan alam, SD, atau MI. Hal tersebut karena di sini kalimatnya ciri-ciri, artinya ada beberapa ciri-ciri dikatakan peserta didik itu belajar. Apa saja ciri-cirinya? Satu, misalnya perubahan terjadi secara sadar. Perubahan secara sadar. Secara sadar. Selanjutnya yang kedua, perubahan bersifat fungsional. Perubahan bersifat fungsional. Ada berapa ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri tersebut berjumlah keseluruhan ada 5. Yang selanjutnya adalah bersifat positif dan aktif. Artinya perubahan kalau siswa belajar, maka ada perubahan yang positif dari peserta didik. Ada juga perubahan yang bersifat sementara. Selanjutnya ada juga perubahan bertujuan dan terarah. Perubahan seluruh aspek tingkah laku. Artinya ciri-ciri tersebut apabila terjadi pada peserta didik, maka mereka dikatakan belajar. Bagaimana pemakalah kelompok 2 sudah siap? Siapa saja hari ini yang bertugas maju makalah untuk mempresentasikan makalah kelompok 2-nya? Saya, Pak. Saya, Pak. Silahkan maju ke depan untuk bersiap-siap mempresentasikan makalahnya. Julep, 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 Ini Pak, makalah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan alam 2 dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kita sehingga dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahma selaku moderator pada pagi hari ini, dan teman-teman pemakalah Ibu Saudari Indi, Saudara Syafiq, Saudara Sien, dan Saudara Edo. Hari ini kami akan membahas mengenai konsep dasar belajar dan mengajar IPA SDMI. Jadi materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Windy. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar dan mengajar IPA SD ataupun MI. Belajar mengajar adalah kegiatan yang mewarnai interaksi antara pendidik dan peserta didik. Interaksi ini bernilai edukatif. Hal tersebut disebabkan adanya sebuah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang dirumuskan dan direncanakan sebelum pengajaran dilaksanakan. Hakikat belajar IPA. Belajar IPA dapat didefinisikan sebagai bentuk atau serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mendapatkan hasil, yaitu berupa ilmu pengetahuan terkait materi IPA itu sendiri. Selain itu, belajar IPA juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menguasai hal tersebut terkait IPA. Hasil belajar. Belajar dikategorikan sebuah aktivitas yang dilakukan secara sadar sebagai sebuah usaha mendapatkan sesuatu yang baru, baik dari sebuah pelatihan ataupun pengalaman yang telah dilakukan, sehingga pada diri individu mendapatkan satu perubahan dalam diri ataupun mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermula tidak tahu menjadi tahu sebab aktivitas belajar tersebut. Aktivitas belajar dapat dibagi kepada beberapa kategori sederhana yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama membaca, kemudian menulis, kemudian ada mengamati dan mendengarkan, kemudian setelahnya ada mencoba sesuatu, dan yang terakhir mengikuti arahan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang
mengajar IPA, SD ataupun MI. Mengajar IPA, SD ataupun MI terkait konteks ini tentu ada beberapa aspek dalam pembahasan ini. Secara umum yang lumrah dipahami mengajar tentu berkaitan erat dengan tenaga pendidik ataupun guru yang berperan sebagai fasilitator, motivator, komunikator, pembimbing, dan evaluator dalam proses belajar dan mengajar IPA SDMI. Proses belajar mengajar berpondasi utama untuk mencapai tujuan dari belajar, tentu meliputi berbagai aspek teknik, strategi, media yang digunakan oleh seorang guru. Dapat diartikan secara singkat bahwa mengajar IPA pada dasarnya merupakan sebuah usaha nyata yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi, kondisi yang mendukung dalam proses belajar yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan materi ilmu pengetahuan alam kepada peserta didik. Baik, acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan dan mengangkat tangannya. Seperti yang telah kita ketahui, sebagai guru IPA, SD atau MI, tentu kita tahu bahwa banyak konsep IPA yang tidak hanya dikomunikasikan oleh guru. Karena konsepnya cukup kompleks, untuk anak usia SD atau MI, selain memerlukan pendekatan, tentu apakah kita perlu juga memahami psikologi pendidikan dan apa alasannya? Terima kasih. Baiklah, sekarang dipersilahkan kepada teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya. Dipersilahkan. Jadi di sini saya izin menjawab pertanyaan dari teman tadi, Siti Fauzia. Ya, pertanyaannya tentang apakah guru perlu juga memahami tentang psikologi pendidikan. Jadi memang jawabannya memang seorang guru itu perlu memahami psikologi pendidikan karena memang usia anak SDM ini kita tidak beda-beda itu antara jenjang dari umur 7-8 tahun, 9, 10, 11, 12 antara kelas itu beda-beda. Makanya kita perlu mempelajari juga psikologi pendidikan. Salah satunya di dalam psikologi pendidikan itu ada gaya belajar. Kita belajarnya nanti, jadi di siswa itu peserta didik itu ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang visual dan ada audio visual. Jadi jika kita mempelajari itu tentunya dalam mengajar memudahkan kita dan untuk mengetahui bagaimana cara belajarnya untuk memudahkan kita dalam menyampaikan pelajaran tersebut kepada peserta didik. Baik, kepada penanya apakah sudah dapat dipahami? Oke, sudah bisa dipahami. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah kita kelompok 2 yang sudah menyampaikan materi terkait konsep dasar belajar dan mengajar IPA di SD atau MI. Silakan pada pemakalah kembali ke tempatnya semula. Kita beri aplaus kepada pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempresentasikan makalah terkait materi konsep dasar belajar dan mengajar IPA, SD atau MI. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah sudah dapat dipahami dan dimengerti? Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nah, silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 6 dan kembali lagi ke awal 1 sampai 6 sampai habis. Dapat dipahami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4. 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian sudah tadi berhitung
dari 1 sampai 6, maka bentuk kelompok sesuai dengan urutan yang sudah kalian sebutkan tadi. Kan, Pak. Oke, sekarang setiap kelompoknya sudah mendapatkan kertas yang sudah Bapak bagikan. Silahkan setiap kelompoknya menunjuk satu dari kelompoknya itu menjadi ketua kelompok yang nanti akan mengikuti instruksi Bapak selanjutnya. Sekarang kelompoknya masing-masing, silahkan persiapkan HP-nya masing-masing. Sudah? Sudah. Silahkan akses link yang sudah Bapak kirimkan ke grup WA kita. Bagaimana? Sudah dibuka linknya? Sudah. Sudah dapat videonya? Sudah. Tugas kalian adalah silahkan analisis materi yang sudah kita sampaikan tadi. Si pemakalah yang menyampaikan tadi silahkan analisis terkait bagaimana sinkronisasi antara materi yang disampaikan oleh makalah dengan isi video yang sudah kalian buka. Konsep dasar dan mengajar sehingga menyebabkan pembelajaran IPA itu dianggap oleh peserta didik atau siswa. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang tugasnya setiap kelompok memiliki ketua masing-masing. Silahkan ketua nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 2, bahwa dapat diambil kesimpulan, hasil belajar peserta didik dijadikan oleh guru sebagai sebuah ukuran atau kriteria dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan indikator peserta didik paham akan materi yang diajarkan sehingga nantinya guru dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Beri aplaus kepada kelompok 2. Baik, anak-anakku sekalian, kita hari ini sudah mempelajari terkait materi konsep dasar belajar dan mengajar IPA SD atau MI, yang mana kesimpulannya bahwa mengajar atau belajar dan mengajar adalah satu kesatuan yang sangat erat di dalam proses pembelajaran. Yang mana mengajar itu dilaksanakan oleh tenaga pendidik atau guru, khususnya adalah guru IPA SD MI, dan belajar adalah peserta didik. Yang di setiap aspeknya itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Seperti misalnya guru atau tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses pembelajaran tersebut. Teknik, metode, strategi, media itu harus dikuasai oleh seorang pendidik. Adapun seorang peserta didik, tanggung jawabnya adalah memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau guru IPA SDMI tadi. Yang mana mengakibatkan sebuah perubahan-perubahan yang bersifat positif, maka itu bisa disebut peserta didik sedang dalam tahap belajar atau boleh dikatakan peserta didik belajar. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Tenggat waktu yang harus kalian penuhi adalah selama 1 minggu. Nah, tugas itu adalah masing-masing mahasiswa dan mahasiswi membuat 1 video terkait pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, yaitu konsep belajar dan mengajar IPA SDMI, yang mana video tersebut nanti bisa kalian upload ke YouTube kalian masing-masing atau kalian upload ke Google Drive, yang mana linknya tadi silahkan kumpulkan ke ketua kelas, dan ketua kelas nanti mengkonfirmasi ke Bapak bahwa teman-temannya sudah mengumpul. Terakhir, kalian semua anak-anak Bapak sekalian
agar terus rajin belajar, membaca, dan membaca, karena membaca adalah salah satu jendela ilmu pengetahuan. Gunakan teknologi kita saat ini yang sangat canggih dan sangat banyak, seperti misalnya sumber-sumber belajar itu dapat kalian temukan melalui internet, bisa melalui YouTube, ataupun Scholar, ataupun pada ResearchGate atau Open Knowledge Map. Silahkan kalian akses, kalian cari, kalian timba ilmu pengetahuan tentunya tetap pada pembelajaran kita, yaitu mata kuliah pendidikan IPA 2. Sekian dari Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi julep, julep, julep,